Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Jamaah sidang Jumat Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Hafizakumullah wa rahimakumullah. Di pelajaran khutbah Jumat yang lalu telah kita sebutkan keutamaan orang yang berpuasa di dunia ini. Maka pada kesempatan pada hari Jumat 20 Sya'ban 1442 ini kita akan masuk kepada keutamaan di hari akhirat kelak. Maka i'lamu barakallahu fikum, ketahuilah ya ibadallah bahwa dari keutamaan amalan puasa dan orang-orang yang berpuasa di hari akhirat kelak, yang pertama di alamil barzakh. Dan makna alamul barzakh adalah suatu zaman dan tempat yang mana menjeda antara alamud dunya dengan alami al-akhirah. Maka dia penjeda seperti dari segi lughatil arabiyah. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, bainahuma barzakhun la yabghiyan, bahwa dari dua lautan itu dijadikan oleh Allah barzakh, yakni penghalang, yang menyebabkan dua lautan tidak bertemu. Dan begitupun alamul barzakh dinamakan al-barzakh dikarenakan dia penjeda antara alamud dunya dengan alamul akhirah. Maka di alamul barzakh, dan dia termasuk dari awal alamul akhirah, dari keutamaan orang yang melaksanakan puasa dan keutamaan amalan puasa itu tersebut, maka ketahuilah ya ibadallah bahwa amalan puasa akan menjadi protektor bagi orang yang melaksanakannya dari azabul qabr. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Imam Al-Baihaqi di Kitabih Al-I'tiqad, yang mana diriwayatkan dari Hayy ibni Abdullah an Abi Abdurrahman, ataupun diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah, yang mana disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, jika seseorang yang mukmin meninggal, maka idza kana huwa mu'minun, jika dia seorang yang mukmin, fa inna as-shalah inda ra'sih, maka berkumpullah amal-amal yang saleh. Maka duduk amal saleh dari shalah al-wajibah dan
al-mandubat seperti salat 5 waktu dan salat-salat sunnah, salatul lail, salatul tarawih dan salat duha dan yang lainnya, maka duduk di atas kepalanya. Wa kanat asyam an yaminih, dan amalan berpuasa di bagian kanannya. Tangan kanan dan paha kanan dan pinggang kanan semua bagian kanan. Dan di sini puasa yang wajib dan puasa yang sunnah bersifat umum. Wa kanat az-zakah was-shadaqat an shimalih, dan amalan zakah yang wajib seperti zakatul mal, zakatul fitr, zakatul mawashi hewan ternak, dan zakat tanam-tanaman, dan juga sedekah yang mustahab, maka semuanya ada di bagian kiri. Wa kanat fi'lul khairat min silatil arham wal khair wal ma'ruf linnas. Adapun amalan-amalan sunnah-sunnah yang baik, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, berbuat baik kepada keluarga, maka semuanya berkumpul baina rijlaih. Fayu'ta bi'adzabil qabr. Maka adzabul qabr pasti akan datang bagi seluruh manusia yang dikuburkan, datang kepada orang yang kafir musyrik dan datang kepada orang yang muslim mukmin. Maka syahidnya di dalam hadis ini datang kepada seorang yang muslim, maka datanglah malaikatul maut ingin mengadab orang yang melaksanakan amal-amal soleh ini. Datang ke arah kepalanya untuk mengadabnya. Maka berkata as-salah yang ada di atas kepalanya, ma qibali madkhalun, ma qibali madkhalun, tidak ada tempat bagi kamu dari arahku. Maknanya salah menjadi protektor orang yang meninggal ini dari adzabul qabr. Maka akhirnya lari adzabul qabr kepada bagian kanan, dan ini poin pendalilan kita, hada syahiduna. Maka ada amalan asyam, faqala asyamu ma qibali madkhalun, ma qibali madkhalun idhab anni. Maka pergi dari sini, tidak ada tempat bagi kamu untuk mengadab orang yang melaksanakan puasa ini. Hada huwa syahid, ini dia syahidnya, bahwa puasa menjadi protektor, bahwa puasa menjadi orang yang melaksanakannya terjauh dari azab yang perih dan pedih, dari azabul qabr. Maka pindah kepada bagian sebelah kiri, di sana ada zakah dan mengatakan maqibali madkhalun, tidak ada tempat bagi kamu untuk mengadab orang ini. Kemudian berpindah kepada di antara dua kaki, maka dihadang di sana dan dikatakan oleh a'malus shalihat, dari perbuatan baik kepada manusia, kepada tetangga, dengan keeping smile, ikramu duyuf, merahmati dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan murid-murid dan yang lainnya, maka akan mengatakan ma qibali madkhalun. Kemudian adzabul qabr berpaling dari mayit ini. Kemudian datang dua malaikat yang mengatakan dan menanyakan, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Maka syahidnya, sebelum ditanya, setiap mayat akan didatangi adzabul qabr, dan keutamaan dari berpuasa, amalan puasa tersebut akan menjaga tuannya yang melaksanakan puasa tersebut dari adzabul qabr. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yang mana sanadnya bertumpu kepada Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah. Maka hadis ini hadis yang hasanun lidatih, karena Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah saduq hasanul hadis. Ini keutamaan yang pertama di alam akhirah. Dan keutamaan yang kedua, setelah terjadi the doomsday, terjadi the end of the world, hari kiamat,
maka berpindahlah seluruh manusia dan jin dari alamil barzakh yang merupakan alam penjeda antara dunia dengan akhirat setelah dibangunkan the doomsday, al-waqi'ah, al-haqqah, hari kiamat, maka berpindahlah dari alamul barzakh kepada alam yang penuh kekekalan. Namun sebelum masuk kepada surga atau neraka, maka mereka akan mengalami proses penghisaban, proses pencatatan amalan, dikumpulkan amalan-amalan dan diberikan kepadanya, dan proses melewati as-sirat dan sebagainya. Maka pada saat itu masuk kepada proses pemberian syafaat. Maka pada saat itu seluruh kaum muslimin sangat membutuhkan syafaat. Dan adapun orang-orang kufar, maka mereka tidak butuh kepada syafaat karena mereka diharamkan oleh Allah, seperti Allah berfirman, "Malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta." Tidaklah bagi mereka orang-orang yang kafir musyrik dari pemberian syafaat dan dari penolong-penolong baginya, kecuali untuk pamannya Nabi Muhammad Abu Talib, maka dia diberikan syafaat, namun as-syafa'ah as-sughra, syafaat yang kecil yang tidak menyebabkan dia keluar dari api neraka, namun ringan di api neraka, seperti datang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di riwayat Muslim. Inna ahwana adaban yaumal qiyamah li ammi Abi Talib. Tuda'u ala rijlihi jamratun minan nar yugla minhu dimaghuh. Yugla minhu dimaghuh. Maka seringan-ringannya azab di api neraka untuk pamanku. Diberikan di sandalnya satu jamrah, satu kerikil dari api neraka, maka membuncah otaknya karena panasnya. Maka pada saat itu dari keutamaan berpuasa, maka mereka akan memberikan syafaat kepada tuannya yang melaksanakan puasa tersebut. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Hakim, yang mana sanadnya bertumpu kepada Hai ibni Abdullah an Abi Abdurrahman Al-Khubuli an Abdullah ibni Amr ibni Al-As. Di dalam hadis ini disebutkan, inna sawma wal Qur'ana yashfa'an yaumal qiyamah, bahwa sungguhnya Al-Quran dan juga berpuasa, keduanya memberikan syafaat di hari kiamat. Faqala siyam, maka berkata puasa, ya Rabb, mana'athu minal akli wasyurb fi nahar Ramadan. Maka wahai Allah, orang ini dengan aku dulu berpuasa, dia menahan dirinya dari lapar dan haus dan kerinduan kepada istrinya untuk berpaitus di siang Ramadan. Karena aku, karena puasa. Fasyafi'ni fihi ya Rabb. Maka terimalah syafaatku untuk dia wahai Allah, kata puasa. Kemudian begitupun Al-Quran. Maka para penghafal Al-Quran, yang murajaah Al-Quran, yang recitation Al-Quran, bertadabur, membaca dan menghayati dan memahami tafsir Al-Quran, semua yang bekerja dalam permasalahan Al-Quran, mengajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran, semuanya baik. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Maka berkata Al-Quran di hari kiamat, ya Rabb, wahai Allah, syaghalatna biqiraatil Qur'an fil layali. Maka Al-Quran yang dibaca oleh orang ini menyebabkan dia itu sahron, begadang, tidak tidur. Tidurnya sedikit sekali karena dia murajaah Al-Quran dan salat malam, membaca hafalan-hafalan yang dia hafal. Maka wahai Allah, fasyafi'ni fi, maka aku, kata Al-Quran, meminta kepadamu syafaat untuk orang ini yang dulu menahan dirinya
dari ranjang-ranjang yang empuk untuk menghafalkan aku dan untuk membaca aku, kata Al-Quran, maka berikanlah syafaat kepadanya ya Rabb. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang disebutkan oleh Syekh kami Muqbil di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Hadis ini hadis yang sahih li ghairi. Maka dari dua hadis ini merupakan keutamaan orang-orang yang berpuasa dari keutamaan di hari akhirat.